Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deki Gustianto dan NRP 15 2018 060. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang pertemuan kelima praktikum pemrograman game. Yang pertama itu di sini untuk materinya ada beberapa, yaitu untuk minimap, kemudian ada energi icon, kemudian ada energi function, kemudian ada clock, serta main menu untuk yang bagian pertama itu untuk canvasnya. Oke. Untuk yang pertama itu di sini untuk yang bagian minimap, di sini kita membuat dulu dari si minimapnya itu menggunakan tambahnya dari kanvas dulu. Di kanvasnya kita tambahin dulu untuk oh sorry, pertama itu kita membuat dulu minimap kameranya, kemudian nanti kita memasking border sama tampilan ini dipanggil apa si minimapnya tuh nanti kan dipanggil ke sini, dimasukin sebagai bentar maskingnya tuh, nah ini dimasukin ke minimap teksturnya. Di sini kan dibuat di folder minimap tuh dibuat minimap teksturnya, dia di render dijadiin minimap tekstur, kemudian nanti jadi terus kemudian dimasukkan ke dalam teksturnya di bagian yang minimap, kan dibuat maskingnya kemudian dibikin minimapnya, kemudian untuk penambahan arrow untuk sebagai kayak pusat dari karakternya. Oke, kemudian untuk selanjutnya itu ada enemy icon, yang dimana di sini tuh sebentar 3D dulu, kita masuk ke 3D-nya. Di sini tuh kita misalkan membuat salah satu objek atau enemy itu sebagai kubus, terus kita nanti tambahin di atas kubusnya tuh di sini nih, enemy icon, yaitu tuh dari kalau nggak salah itu yang buat nanti jadi icon ya. Terus nanti ditambahin dari shadernya, maksudnya materialnya. Terus nanti disesuaikan dari materialnya juga, dan nanti bisa kayak gini tampilannya. Jadi nanti kan kalau kameranya kan nanti lihat dari atas, nah si yang ketampil tuh cuma satu arah atau satu sisi doang, yaitu si merah yang dari atas. Tapi kalau kita sebagai player, nanti POV-nya kita nggak akan bisa ngelihat yang ada di atas enemy karena bentuknya tuh si minimapnya kan dari atas, jadi nggak akan kelihatan kalau dari sisi playernya gitu. Kemudian untuk energy function, nah di sini tuh kan untuk energy function itu, jadi sini kan menggunakan hanya health bar, jadi diperumpamakannya pengurangan darah atau health bar-nya. Itu masukin nanti ke script saya jelaskan. Kemudian untuk yang clock itu kita tambahin teks di sini. Nanti dimasukin juga ke HUD manager si time-nya juga sama teksnya. Kita set nanti atur juga sama nanti memanggil dari aset enviro sky. Nanti kan ada waktunya, nanti dia kayak punya semacam bukan package apa ya, yang nanti bisa diambil dan dijadikan pemanggilan buat waktu real time-nya gitu. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir itu ada main menu. Untuk yang part pertama itu kita membuat di scene yang terpisah. Membuat seperti ini, ada button, ada gambar juga atau image logonya, yang nanti akan dilanjutkan. Oke, untuk itu kita masuk ke scriptnya, dimana di sini tuh untuk yang HUD manager di sini tuh mencakup segala yang berhubungan dengan HUD-nya ya. Nah di sini kan untuk yang pertama itu untuk yang pengurangan energi.
Di sini kita bikin dulu untuk dari variabel-variabelnya sama time-nya juga kan nanti bisa dimasukin. Kemudian untuk yang di startnya itu nanti kita mendeklarasikan dulu playernya untuk mencari dari si playernya. Kita menggunakan GameObject.find. Kemudian kita mendefinisikan dulu kecepatan lari itu berdasarkan player get komponen. Kita nyari dari file script yang sebelumnya kita udah pernah bikin. Yang kita ambil itu adalah speed larinya, variabel speed larinya nanti nilainya berapa. Kemudian untuk pengupdateannya kita menuliskan beberapa input sama ngedeklarasiin juga si kecepatannya di sini. Untuk si kecepatan nanti dia ngambil juga dari file pergerakan player juga nanti dengan si variabelnya kecepatan. Untuk input X-nya juga sama, dia ngambil nilai X dan Z pun ngambil nilai Z. Kemudian nanti ada updatean nilai health drain sama update health-nya berapa. Di sini kita membuat private void terpisah atau fungsi terpisah. Di sini tuh adalah kondisi di mana jika kecepatannya itu terbacanya sama dengan kecepatan lari, maka jika inputnya lebih daripada 0, input X atau Z yang berarti kalau ke kanan atau ke kiri atau ke depan ke belakang, lebih dari nilai 0, maka nanti si darahnya itu, jika darahnya lebih besar daripada 0, maka darahnya akan berkurang sebanyak 10 dikali dengan waktu atau delta time. Kemudian sebaliknya jika tidak memenuhi kondisi ini, maka dia akan menjalankan jika darahnya kurang dari max health, maka darahnya akan bertambah sebanyak 15 dikali dengan delta time. Kemudian kita membuat rasio untuk bukan animasi, penambahan atau pergerakan gambar image yang darahnya itu yang di bawah, biar bisa bergerak sesuai darah. Kemudian nanti dia, ini untuk pengupdatean current health-nya nanti dia akan mentransform dari lokal scale-nya itu dimasukkan ke dalam vektor 3, yaitu kita hanya mengubah dari segi, kalau tidak salah Y sama Z-nya deh. Soalnya kan X-nya tetap di kiri kan ya, dia nggak kemana-mana. Oke. Kemudian nanti ini ya, belum dihapus nanti. Dia ada update time buat pemanggilan update time void-nya, void yang clock, sorry. Nanti kita menjelaskan dari integer hour, integer minute, sama time text-nya. Di sini tuh kita menggunakan dari EnviroSky. Ada 2 instance, yaitu untuk hour sama minute. Terus nanti kita ubah dari integer menjadi string buat bisa dimasukin ke dalam teks seperti itu. Oke, kita langsung coba aja ya. Yang pertama itu kita ngelihat nih, kalau kita menjauh di minimap, kita kan nggak kelihatan si musuhnya, tapi udah bisa bergerak sesuai arah. Kita mendekati musuh dan kelihatan ada merah. Jadi seperti ada icon buat si enemy-nya. Kemudian kalau kita lari, darah kita pun juga berkurang. Kemudian kalau kita berhenti juga darahnya bisa ngeregen atau bertambah seperti itu. Kemudian juga udah ada tampilan jamnya juga di atas sebelah kiri. Kemudian yang terakhir itu kita membuka dulu dari main menu ininya. Nah, sudah bisa dilihat ada tampak scene baru untuk dari main menunya seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.